Pemirsa Grand Botanical Farm, selamat jumpa lagi dengan Grand Botanical Farm. Penghasil sayuran bukan hanya daerah dataran tinggi saja, namun di daerah dataran rendah pun, wilayah dataran rendah pinggir pantai yang memiliki gunung dan memiliki ketinggian yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman sayuran, kita juga tetap bisa menghasilkan tanaman sayuran yang berkualitas. Baiklah, kali ini kami sudah mencoba menanam sayuran yang biasanya didatangkan dari daerah-daerah yang memiliki wilayah ketinggian di atas 600 mdpl. Jadi karena di Pasaman Barat memiliki Gunung Opir yang ketinggiannya di atas 2000 meter, tentunya di wilayah daerah pegunungan ini juga ada tempat-tempat atau daerah yang bisa digunakan untuk tanam sayuran dengan ketinggian di atas 600 meter. Saat ini kita berada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Jadi kita sudah mencoba menanam sayuran berupa tomat, wortel, dan bawang prei. Hari ini kita akan coba panen dan melihat hasil dari tanaman sayuran tersebut. Inilah wortel yang kita tanam. Sekarang sudah berumur lebih kurang 3 bulan. Jadi coba kita panen bagaimana hasilnya. Inilah hasil wortel yang ditanam di Gunung Opir, Pasaman Barat. Tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Gemuk. Coba kita panen satu lagi. Inilah buah wortelnya, saking suburnya. Biasanya wortel itu umbinya tunggal ya, tapi ini mungkin kena tanahnya, saking suburnya dia memiliki beberapa cabang. Kemudian kita coba panen bawang prei atau orang sering bilang daun sop. Ini umurnya juga 3 bulan setelah ditanam. Ya, ini daun bawang sop gemuk-gemuk ya, dan ini ditanam di Pasaman Barat. Tentunya Pasaman Barat bisa menghasilkan sayur-sayuran yang biasanya didatangkan dari daerah lain. Selanjutnya kita coba panen buah tomatnya. Meskipun belum matang ya, tapi ini sudah cukup umur untuk kita panen. Ini adalah tomat giant, tomat yang besar, hanya biasanya hidup di daerah subtropis
bibitnya sengaja saya beli dari luar negeri ya, melalui online shop. Ternyata setelah kita tanam di Pasaman Barat dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang besar. Ya, ini buahnya, buah tomat yang jenis ini ya biasanya hanya dibudidayakan di daerah subtropis, tapi di daerah Pasaman Barat, negeri yang diberkahi dengan kekayaan tanah alam yang subur, hasilnya sangat memuaskan. Jadi pemirsa, seperti kisah yang pernah kami kisahkan sebelumnya, bahwasanya negeri yang diberkahi itu yang pernah diceritakan pada zaman-zaman dulu, bahkan di zaman Nabi Sulaiman, bahkan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi Sulaiman pernah mengutus orang-orangnya untuk datang ke negeri yang diberkahi ini. Disebut daerahnya adalah daerah Ophir. Negeri yang diberkahi itu terkenal dengan tanah yang subur. Inilah buktinya, kita sudah coba menanam sayuran yang biasanya hidup di daerah-daerah beriklim sejuk. Jadi pemirsa, seperti kisah yang pernah kami kisahkan sebelumnya, bahwasanya negeri yang diberkahi itu yang pernah diceritakan pada zaman-zaman dulu, bahkan di zaman Nabi Sulaiman, bahkan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi Sulaiman pernah mengutus orang-orangnya untuk datang ke negeri yang diberkahi ini. Disebut daerahnya adalah daerah Ophir. Negeri yang diberkahi itu terkenal dengan tanah yang subur. Inilah buktinya, kita sudah coba menanam sayuran yang biasanya hidup di daerah-daerah beriklim sejuk yang memiliki dataran tinggi. Namun saat ini, meskipun kita tidak jauh ya, di belakang kita adalah lautan Samudra Hindia. Kalau dari peta, kita coba hanya berjarak lebih kurang 20 km ke bibir pantai. Tapi di tempat saya berdiri ini, di daerah Gunung Ophir ini, ketinggiannya di atas 800 meter. Sangat ideal buat tanaman sayuran, ditambah dengan tanah yang subur. Inilah hasilnya. Alam Pasaman Barat dianugerahi dengan tanah ini, tinggal kita menggarapnya. Barangkali kalau ini kita kembangkan, kita tidak perlu lagi mendatangkan sayuran dari luar Pasaman Barat. Bahkan sebaliknya, kita yang akan menjual atau mengekspor sayuran kita ke daerah lain. Seperti daun bawang ini, umur 3 bulan, inilah hasilnya, sangat subur. Kemudian wortel, ya, ini wortel saya tanam dari biji, saya benihkan dulu, umur 3 bulan, inilah hasilnya. Dan terakhir adalah tomat, umur 3 bulan juga. Rata-rata sayuran itu palawija umurnya genjah 3 bulan di atas sampai 6 bulan saja.
cepat menghasilkan. Jadi banyak lagi mungkin yang akan kita coba. Sayuran-sayuran yang biasa hidup di dataran tinggi akan kita coba di sini semua. Nanti kita lihat hasilnya tanpa perlakuan khusus, ya, dengan pemupukan yang sangat minim, tapi hasilnya maksimal karena tanahnya subur. Kita akan coba nanti berupa bawang merah, bawang putih, kentang, dan sayuran lainnya. Sampai jumpa di Grand Botanical Farm berikutnya.